Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat Gimbal Alas, salam lestari. Hari ini teman-teman Gimbal Alas telah memasang jalur pengaman di jalur yang kemarin sempat longsor, dan hari ini juga telah terpasang jaringan air bersih di Ranukumbolo. Harapan kami seluruh pengunjung bisa memanfaatkan, menggunakan, dan merawat fasilitas ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Woyo, selamat sore. Saya lagi berada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Gubuk Lakah. Ini dibilang kebetulan ya kebetulan, tapi agak sedikit direncanakan. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan dulur-dulur dari Gimbal Alas. Jadi sekilas info, ini juga saya nggak tahu, tapi coba-coba so tahu. Teman-teman Gimbal Alas itu adalah saudara-saudara yang ngepost atau sering bermain di Gunung Semeru, dan mereka berkumpul di Ranupane ya Mas. Ranupane, dan membentuk satu komunitas yang bernama Gimbal Alas. Lah Gimbal Alas niku nopo Mas? Monggo. Terima kasih. Nanti mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Pada awal mulanya memang kami ini satu SMA, tepatnya di SMA Negeri Tumpang, yang kecamatan yang terdekat dengan Ranupane yang dari arah Malang. Jadi kita kebetulan dari Siswala, dari Kapal SMA Negeri Tumpang. Saya, Mas Iwan Cemot, terus ada lagi Mas Teguh, kebetulan beliau sibuk. Ada juga senior kami, Mas Bambang Celeng almarhum, dan saya dan Mas Glembo. Saya Endi Tasim, teman-teman panggil Tasim. Jadi salah dua dari beberapa 6 dari banyak senior kami. Waktu itu kami nongkrong aja di Ranupane karena waktu liburan juga nyantai di Ranupane, karena salah satu senior kami, Mas Glembo, itu kan kebetulan petugas di sana di Ranupane. Joko Glembo itu ya nulis buku betul dengan orang Jepang. ya betul. Si Doru Kodama kalau tidak salah. Okay. Beberapa pendakian itu. Jadi waktu itu kita sering nongkrong di sana. Jadi volunteer karena nongkrongnya kami di Ranupane. Itu jadi sejalan dengan itu, waktu itu masih SMA. Nah, kebetulan waktu itu kita kontrol-kontrol semua, Mas. Jadi gimbal semua. Nah, secara yes, apa jenenge ben asik, karena waktu setelah lulus SMA kita itu nyebar. Jadi kebetulan saya di kuliah di Unmu, ikut Dimpa, Mas Iwan Cemo di Imapala Unmer, terus Muhammadiyah Unmer. Iya, ada lagi Mas Teguh itu di IPM Mapalima. Jadi itu di RPA. Ya, Mas Bambang Celeng di RPA. Almarhum. Gitu. Nah, untuk jalan bareng kita kan kalau membawa nama-nama klub masing-masing kan tidak enak, akhirnya ya salah satunya kita dilebur jadi namanya Gimbal Alas. Itu kesepakatan menjadi Gimbal Alas. Gimbal itu jadi orang-orang yang gimbal yang ada di hutan. Hutan itu alas. Ya. Jadi mungkin bisa saya pertegas ya. Dari awalnya kita ngumpul satu sekolah, terus lulus, kita kuliah, kita nyebar, masing-masing teman-teman ini membawa teman. Jadi yang dari Unmer membawa teman, dari Yunisma membawa teman,
yang dari Muhammadiyah bawa temen, yang dari ITN bawa, semua bawa temen. Akhirnya adalah dari satu kumpulan kecil jadi kumpulan besar. Ya seperti yang kata Mas Edi tadi, sepakatlah kita menamakan Gimbal Lalas. Jadi Gimbal Lalas itu kurang lebih artinya kalau gimbal itu kan gondrong ya. Alas itu hutan. Jadi kami kepingin hutan yang ada di lokasi kami selalu gondrong. Jadi gondrong. Gitu. Iya. Iya. Jadi hutan yang ada di kawasan ini Iya, betul. Jadi gondrong. Betul. Iya, jadi komunitas ini tahun 90 lah, 90 berdiri. Dan kita nggak ada pendiri. Nggak ada pendiri. Jadi semua itu pionir. sepakat aja. Pionir aja, sepakatan aja. Jadi kita saling mengisi. Oh, nggih. Jadi semacam puzzle lah kita. Puzzle yang dari A, B, C, D kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita tata yang rapi, jadilah Gimbalas yang alhamdulillah sekarang Sampai saya rasa sekarang. indah sekali. Iya. Mungkin saya simpulkan awalnya berarti basicnya adalah Arema nih ya, arek-arek Malang. Betul, betul. Bukan Arema supporter bola, tapi kita Iya, juga mungkin iya. ada banyak nih teman-teman ya. Tapi ada nggak yang dari luar-luar Malang? Banyak. Sejalan dengan perkembangan waktu, jadi banyak teman-teman yang dulu kuliahnya di Malang, akhirnya kan balik lagi ke daerah masing-masing, itu tetap komunikasi terjalin. Akhirnya insya Allah seluruh Indonesia ada. Makanya kita namakan Gimbalalas Indonesia. Yang mereka kuliah asalnya Aceh, asalnya Kalimantan dan Sulawesi, Jakarta dan lain-lain yang selama kuliah dan berkegiatan di alam bergabung dengan Gimbalas, mereka kembali, mereka tetap hubungan silaturahmi, terus hubungan kekerabatan tetap. Dan mereka biasanya membawa teman juga, bawa teman juga. Asalnya. Iya. Nah ini kan nggak sengaja udah ceritain rekrutmen nih. Kalau di kita kan di satu organisasi biasanya ada rekrutmen pendidik melalui pendidikan dasar, seleksinya begitu. Kalau ini seduluran aja gitu. Iya, ya ini Gimbalas kalau saya rasa ya paling unik banget. Kalau mereka di beberapa komunitas lain, beberapa organisasi lain, itu rekrutmennya lewat diklat biasanya. Kalau kita enggak. Loyalitas. Selama teman-teman atau pendatang atau yang berkeinginan ingin bergabung, silakan aja. Jadi tanpa ada pendidikan, tanpa ada persyaratan yang macam-macam. SOP lah. Ayolah kita ikut kegiatan bareng. Kita peduli bareng. Selama itu kita nilai ini loyalitasnya Pokoknya tinggi. ini layak gitu. Ini sosialnya tinggi nih. Sering Gabung ikut aja. kegiatan dengan kita ya langsung aja. Makanya kita kan lebih tepatnya bukan anggota sih ya, tapi relawan. Jadi relawan kami, teman-teman kami, saudara kami ini ya keluar masuk lah. Masuk mungkin dia udah nggak aktif, ada banyak kesibukan, secara nggak langsung vakum, digantikan lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi tercatat Mas itu semua anggota-anggota. Untuk tercatat, alhamdulillah. Jadi memang kami juga kan ada koordinator, Nah, ada pengurusnya. Jadi itu yang membantu untuk biar ceroto rapi Mas. sudah berapa sampai sekarang anggotanya? Yang tercatat itu kurang lebih sekarang 350. Yang tercatat di secara administratif loh. Tapi masih banyak yang belum karena Simpatisan banyak banget. banyak banget. Yang tercatat secara resmi itu 350. Tapi masih ada yang belum masuk karena dia belum stop data gitu. Jadi secara kepengurusan Gimbalas itu baru terbentuk tahun 2015. Secara resmi. Kepengurusan. Jadi mulai dari 90 sampai 2015 kita Enjoy aja. Mengalir ya, mengalir aja. kosong saja. Karena banyaknya kegiatan, banyaknya program yang ada, kita sepakat tahun 2015 memilih koordinator. Kita sengaja nggak memilih ketua ya. Kalau ketua kan sifatnya memerintah dan diperintah. Ya. Kalau koordinator kan kita cukup koordinasi aja. Dan pada tahun
2019 2019 kita resmi jadi yayasan. yayasan. Jadi di Gimbalalas ini ada dua bentuk, yayasan dan komunitas. Koperasi belum? Belum. Kita akan dan mungkin nggak akan bentuk itu. Karena kan menurut saya ya, ini misalnya ada nanti satu bisnis atau apa yang terkait dengan teman-teman Gimbal Alas, misalnya ya bisnis operator atau bisnis apapun yang teman-teman Gimbal Alas dengan Semeru khususnya, itu kan ada kemungkinan nggak ada terbersit untuk nanti secara komersil terus membentuk satu badan usaha. Nah, sementara ini teman-teman menghindari masalah profit ya. Kita murni sosial, murni sosial. Makanya untuk kas di Gimbalas selalu nol. Nol. Berarti jadi, masuknya lewat yayasan aja untuk tidak dikelola ya berarti. Apapun ada program, kita mencari dana. Mencari dana. Setelah dapat dana, entah itu dari iuran, entah itu patungan, apapun namanya, atau itu sumbangan, open donasi. Setelah terkumpul sesuai dengan program kita habiskan setiap program itu. Setelah itu ya kita fine aja. Ya. Namanya juga yayasan. Namanya juga sosial. Menerima sumbangan sesuai apa program kita. Betul. Kebutuhan satu program itu apa dan berapa. Sesuai akad lah. Akad dari kita open donasi untuk program A. Ya kita selesaikan untuk program A. Direalisasikan langsung. Betul. Betul. Ya. Mungkin contohnya yang kemarin dikerjakan itu pengadaan. Kalau yang kemarin dikerjakan itu murni dari patungan teman-teman sendiri. Ya. Murni dari Gimbalas sendiri. Kita punya rencana, kita bikin pembenahan jalur, terus untuk penambahan fasilitas demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kita sepakat patungan, patungan lah. Patungan. Mari kita patungan. Setelah terkumpul sekian, meskipun nggak mencukupi, kita laksanakan semampu mungkin. Itu kepikir idenya dari mana, Mas? Kok bisa? Ya saya sih ngerasa asik gitu ya. Kalau dulu kita bisa nguyuh dengan dia gitu kan. Nah, sekarang kan dengan banyaknya pendaki nih, saya terus terang itu melihatnya keren. Keren tuh gini. Jadi daripada nguyuh berantakan di mana-mana, daripada kencingnya di mana-mana gitu ya, terus buang air besarnya nggak jelas, tisu keringnya, tisu basahnya, terus cacaran di mana-mana. Nah sekarang itu inisiatifnya siapa, Mas? Itu kan kita beberapa kali ngobrol dengan pihak pengelola ya dari Taman Nasional. Kan udah berapa tahun? 5 tahun ini, hampir 5 tahun ya ditutup itu. Ya. 5 tahun. Kendalanya apa sih? Longsor. Terus masalah kebersihan, masalah jalur, masalah danau, masalah Ranu Kumbolo. Gimana caranya pengunjung tidak memasuki kawasan air di Ranu Kumbolo? Setuju. Caranya ya kita harus memfasilitasi ada air, ada sentral air yang ke atas. Solusinya ya kita bikin jaringan air dong. Ya. Nah karena kita menunggu 1, 2, 3 bulan ya, nggak ada realisasi, kita berinisiatif. Inisiatifnya keren. Inisiatif ya. Di sana udah ada beberapa fasilitas, tapi nggak disupport dengan air. Yang lainnya, musola udah ada dari bapak-bapak Brimob yang toilet, toilet, musola. Mungkin itu butuh air ya. Betul. Nah, tidak disupport. Terus teman-teman Gimbal Alas punya inisiatif. Pertanyaan gue satu lagi, piye iku power menarik air itu ke atas tuh kan butuh teknologi, listrik tuh hidupin mesinnya. Itu pakai apa, Mas? Setiap perubahan, setiap kemajuan pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Jadi awalnya kita tuh kepingin memakai panel surya. Solar. Yang pertama mungkin ramah lingkungan. Ya. Terus
dari segi minusnya untuk kami itu mahal banget. Panel surya itu mahal banget. Setelah dihitung-hitung dari teman-teman mungkin di atas 50 juta ya. Di atas 50 juta. Terus yang kedua, kalau panel surya dengan kondisi Ranukumbolo mungkin teman-teman tahu sendiri, kalau mungkin mendung hujan kan maksimal. mulai dari pagi sampai malam nggak ada bedanya, gelap terus ya. Itu akan merusak dari perangkat itu sendiri. Ya. Jadi kami putuskan memakai genset. Oh, kalau Jadi, tarik kabel dari bawah berapa kilometer? Wah, bukan masalah kilometernya, tapi faktor keamanannya. Oh iya. Nih, Keamanan dan keindahannya nggak asik ya. Jadi sepanjang jalur itu ada kabel-kabel itu kayak. Iya. Setuju mas. Jadi kita pakai genset meskipun minusnya kan berisik. Berisik. Nanti ada- akan kita siasati gimana caranya lah meminimalisir keberisikan itu. Ya. Kita mungkin akan membeli genset yang silent atau mungkin Dibikin ground. peredam lagi. Lokasinya genset. Karena kalau kita pakai genset yang tambahan dari kami itu seandainya terjadi kebakaran, kita akan mempunyai semacam hidran. Ya. Bisa buat nyemprot. Jadi kita isi pompa lagi, kita bisa transfer air atau bisa semprot. Justru saya nggak kepikir ke kebakarannya itu loh. Iya. Keren. Jadi ada dua fungsi genset itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita realisasikan. Amin. Berarti bukan menunggu. Yang mau berdonasi monggo ke Yayasan Gimbal Alas. Boleh, silakan. Kalau ragu dalam bentuk duit, bantu bentuk barang. Barang pun nggak apa-apa. Kita butuh genset silent yang kurang lebih yang 5.000 watt. Monggo. Nggak ngangkatnya pripun nih 5.000 watt. Insya Allah dia bisa diatasi sama Tapi saya salut lah kemarin toren segede itu. Toren aja bisa. Jangankan diesel, toron aja sebesar itu bisa terangkat. Itu kemarin kita butuh waktu berapa dinawi? Butuh waktu berapa hari tuh? Cuman 3 hari. 3 hari. 4 hari. Kita akan butuh kegiatan seperti A dan B. Yang A ini saluran air, butuh material sekian. Yang B jaringan pengaman jalur, butuh material sekian. Langsung open donasi di grup. Ya meskipun tidak terpenuhi, udah terlaksana sekarang. Ya, mungkin itu bentar. Nah, dengan adanya teman-teman dulur-dulur Gimbal Alas di situ, sinerginya dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Mas? Kalau dari kami, dari teman-teman Gimbal Alas, Taman Nasional itu seandainya kebijakannya positif, kita akan menjadi mitra. Kita akan support habis. Iya. Tapi kalau kebijakannya kurang pas buat teman-teman, kita akan menjadi oposisi, akan kita kritisi. Setuju Mas. Akan berteriak. Betul. Karena gini loh, kita kan yang penikmat ya. Kita penikmat dan kita penggiat di situ. Tuh ya khawatir gitu kalau jalannya jadi rusak, sampahnya banyak. Yang kita kan ke situ awalnya mau menikmati keindahan toh. Karena Gimbal Alas ini memposisikan sebagai warga Ranupane kan. Oh nggih. Sampai kita punya rumah di sana. Iya. Sampai kita punya identitas di sana. Jadi kawasan Semeru, Ranupane, Ranuregulo, Ranukumbolo dan sekitarnya itu merupakan bagian halaman kami. Kami ikut bertanggung jawab penuh di situ. Merah hijaunya kawasan tersebut kita ikut bertanggung jawab. Jadi bagaimanapun juga teman-teman akan membuat lokasi itu nyaman dan aman. Lalu kan Nuwun Sewu, ini begitu dari terbitnya film 5 cm, efeknya itu kan gila-gilaan Mas. Saya sendiri merasakan ya, banyak pendaki yang tidak teredukasi melihat keindahan Semeru dengan Ranukumbolonya. Itu kan menyedot perhatian teman-teman banyak untuk yang nggak tahu pun ingin ke situ. Lah itu teman-teman dari Gimbal Alas tuh kepikir nggak mengantisipasi itu? Jujur Mas ya.
Kalau saya lihat efek dari Mas Hendy, nangis banget saya. Sakit banget. Dari kawasan yang begitu indah banget, begitu lestari, dengan segelintir orang yang mencari keuntungan di situ. Semeru kawasannya benar-benar rusak. Kami sangat sedih banget. Iya. Makanya setelah itu kami tahun berapa jalan mundur itu? Jalan mundur 2016 ya. Sudah itu kan teman-teman Kita bikin kami kan aksi jalan mundur itu. bikin diprotes dengan jalan mundur ke puncak Semeru. Karena apa? Pada saat itu pengelolaan dan penanganan kawasan tersebut mengalami kemunduran banget. Ya, teman kita namanya Tarpin itu dari Malang sampai Semeru jalan mundur. Itu salah satu bentuk protes kami. Mundur. Iya. Mundur. Turunnya bisa langsung. ada di YouTube itu ada itu. Kita juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sekitar Ranu Gembolo itu. Alhamdulillah sekarang beberapa kali kami naik udah Bersih lagi lah. udah mulai kembali lagi karena udah recovery beberapa tahun. 5 tahun. Ya. Mungkin kita ini udah saatnya dibuka kalau menurut saya. Saatnya dibuka untuk mengobati kerinduan teman-teman. Ya, dibuka tapi diantisipasi. Ini kan udah pasti mereka tuh Betul. akan Semeru Luar biasa. Betul. Makanya kami komitmen sama teman-teman, resiko ini gede kalau buka ini. Resiko yang gede. Pokoknya ya apa cara nih kita harus all out Kita selalu mengawal membantu lah. pengelolaan ini agar maksimal. kuota misalnya begitu. Ya Nah, nanti harus. pada akhirnya Harus. masih dibatasi dulu. Ini kuota terus SOP-nya SOP-nya harus kita harus betul-betul benar-benar memantau, mengawal. Iya mas. Saya belajar dari beberapa gunung kita nih ya, yang khususnya di Pangrango. Hancur mas. Karena ya terus terang saya mengkritik institusi yang mengelola itu ya. Jadi institusi yang mengelola itu kok kayak nggak serius gitu. Sementara uang masuk kan besar. Hitungan saya secara ini loh, Ya. secara logik aja. Itu fasilitas nggak karuan di sana tuh. Nah, alhamdulillah di sini ada teman-teman Gimbal Alas yang sangat peduli dengan fasilitasnya. Dengan fasilitas, ya mungkin karena kita sendiri melihat aktivitas keseharian pendaki itu, ya karena saya merasakan. Kalau petugas kan belum tentu dia merasakan. Itu loh mas. Ini nanti mungkin antisipasi itu saya yakin lah dulur-dulur dari Gimbal Alas tuh lebih tahu lokasi itu, tahu Semeru seperti apa, mengantisipasi teman-teman pendaki dari mana-mana tuh bagaimana sehingga kestabilan jalur terhadap alam Semeru itu sendiri sehingga tidak tercemar, perilakunya menjadi baik. Nah, ada nggak masukan-masukan antara teman-teman dari Gimbal Alas ke pihak Bromo Tengger Semeru itu? Jadi salah satu kebijakan jika Semeru besok dibuka adalah wajib memakai pendamping. Wajib untuk pendamping. Jadi 10 pendaki, 10 pengunjung, 1 pendamping. Jadi minimal 3, maksimal 10. Nah, itu bukan hanya secara pendamping, tapi mengedukasi pendaki. Fungsi dari pendamping itu Ya, mengedukasikan tentang sampah, tentang jalur, masalah tentang konservasi, tanaman, konservasinya, tentang kelestariannya. Jadi mungkin saya kasih yang lebih asik. Teman mendaki Semeru kayaknya. bisa jadi, boleh. Jadi pendamping itu kayak nggak asik gitu. Makanya kita nggak mengusulkan tidak pakai guide ya. Nah, Jadi lebih pendamping kan prioritas dari warga setempat. Iya. Jadi di apa ya?
dimaksimalkan untuk pendamping tersebut. Karena nih pemikiran saya, teman mendaki itu dia akan lebih peduli terhadap Semeru, sementara si pendakinya ini adalah tamu, ya. Ini masukan aja, ya nggak juga nggak apa-apa. Jadi kita yang Biar lebih familiar gitu ya. betul. Teman ngobrol, menjelaskan gini Ya, loh, ya, gini ya. Semeru gini, ini masih sekian lagi, ini sekian kilometer. Kita harus berlaku seperti ini. Nah itu nanti walaupun itu terbatas dengan kuota itu kan sudah dihitung nih, Ya. kemampuan jalur Semeru ini seberapa sih? Lalu kalau ada kreditnya Ya. tuh dengan dibatasin itu jadi supaya tidak kredit, supaya pengunjung kan nyaman, maksudnya gitu. Nah sejauh mana itu usulan-usulan panjenengan itu udah dikaji oleh pihak Balai Taman Nasional? Nah, kebetulan dari pihak Taman Nasional kemarin dengan kita juga bermitra, jadi kita membentuk paguyuban BPGST. Itu binaan dari Taman Nasional dan mitra kita. Jadi ada 4 elemen, jadi dari Gimbalalas, dari TCA, dari Sever, dan warga lokal. Itu mencakup warga lokal dari Ranupane dan Lumajang. Dari kawasan kaki gunung semuanya dilibatkan semuanya. Itu dibuat semacam paguyuban BPGST untuk sebagai pendamping. Misalnya pendamping itu ya semacam bukan guide sih sebenarnya, tapi semacam pemandu ya. Jadi kita selalu mendampingi selama pendakian. Jadi kita mengedukasi. Jadi ini loh Semeru seperti ini, sejarahnya Watu Rejeng seperti ini, sejarahnya Ranugubolo gini. Terus kita kalau selain mendaki gunung, kita juga harus mengetahui betul masalah sampah, kepedulian sampah, juga konservasi. Kita mengedukasi semuanya ke situ. Tujuannya dari pendamping itu tadi. Jadi 2 hari kemarin pelatihan, kami Mas. melakukan bimbingan teknis dengan pihak Taman Nasional. Kurang yang pertama sekitar 20 orang, yang kemarin 30 orang. Jadi ada total 50 orang yang sudah tercatat sebagai tim pendamping. Tapi selanjutnya nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya, ada perekrutan berikutnya dan melibatkan dari elemen-elemen yang ada di situ itu. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan kuota yang ditentukan oleh Taman Nasional. Itu kira-kira kebayang nggak Mas? Untuk full pendakian itu kuotanya berapa sih? Untuk sementara ini informasi dari pihak Taman Nasional kan di Ranugubolo aja kan ya. Jadi kuota maksimal 200 dulu. Terbatas 200. Itu per pendakian 1 hari per hari. Misalnya ada 10 turun, berarti kan 190 orang di atas. Ya. 10 boleh masuk. Ya, itu dibatasi 200 kuota. Jadi kan 200 kan kalau 2 hari kan berarti udah numpuk 400. 400. Sedangkan kita ngecampnya cuma sebatas di Ranugubolo, belum sampai ke Kalimati. Oke. Berarti dasar dari kuota itu adalah ketersediaan luas kapasitas area yang ada ya. Supaya tidak membuka lagi lahan. Betul ya. Setuju Mas. Sampai Kalimati. Nah, mungkin bisa nambah lagi gitu. Oh, gitu. Bertahap lah nanti sambil evaluasi. Ya. Tetap kita dievaluasi, Iya, dampaknya seperti apa. Iya, dampaknya gimana? Trial of error. Ya. Oke, sekarang topik terakhir mungkin ini masalah kalau ada terjadi hal yang trouble yang tidak kita inginkan terhadap pendaki, itu teman-teman Gimbalalas kontribusinya itu apa? Bagaimana penanganan terhadap misalnya ono sing nyasar ngono. Terus ono sing terkilir dan sebagainya. Itu saya sih biasanya teman-teman yang di bawah ya pasti otomatis Gimbalalas ya. Itu pasti sangat peduli saya yakin. Itu bagaimana Mas penanganan? Jadi di Semeru ini kan ada beberapa elemen ya. Kalau mungkin trouble ringan dari pihak pengelola itu sudah bisa memberi edukasi kepada pelaku yang ada di jalur. Salah contohnya adalah PKL, pedagang yang ada di jalur. Jadi mereka diedukasi tentang penanganan pertama. Kalau mungkin baru yang ponan besar yang hilang atau lain-lain, ya otomatis lah kita sebagai tuan rumah
selalu bergerak. Selalu jadi garda terdepan. Berarti ada pedagang di. Ada. Itu tetap diperbolehkan. Nah, karena itu kan menyangkut perutnya warga lokal. Setuju. Maksud saya gini, di Gunung Gede pun ada, di Lawu banyak. Itu mereka sudah terlanjur masuk ke situ. Betul. Tidak ada larangan dari awal. Ya. Kalau kita usir ya ora ilok gitu. Ya. Gak bagus. Tapi kita rekrut tadi ya. Rekrut dan kita tata. Betul. Jadi sekarang ini informasinya akan direlokasi. Kan kemarin kan tercecer-cecer. Ya. Sama Lalu diberi tanggung jawab apa, Mas? pertama kebersihan, kedua keamanan, ketiga kenyamanan. Itu harus mereka. Jadi mereka semacam punya kartu anggota ya. Jika mereka melanggar 1-2 kali teguran, kemudian yang Ada terakhir sanksi lah. dicabut sanksinya. Lebih mendalam tentang dagang. Saya sih setuju kalau misalnya itu dibikin yang keren gitu, Mas. Betul. Keren tuh dalam arti ya jangan dipelur. Misalnya panggung tuh. Kenapa panggung? Supaya ramah lingkungan kan? Yes. Air Ini masih ngalir. proses, Mas. Proses. Ya, itu kan akhirnya menjadi pemasukan tersendiri tuh. Ya. Yang bisa dikelola. Yang tadinya dapat kecil karena tempatnya asik, mungkin jadi bagus, bisa pemandangannya juga asik, terus tapi proses lingkungannya tetap terjaga, nyaman, Yang sehingga penting dari segi etikanya dapat lah. ya saya sih kebayang akan keren gitu. Desainnya ini yang masih proses yang tadi disampaikan Mas Cemot itu. Jadi Udah dibikin belum? belum, ya Monggo. masih ada beberapa butuh masukan Mas. Kita sampaikan. Kita bisa berkolaborasi nanti. Ya begini-begini lah misalnya. Ini kan beton, tapi itu ya mungkin besi atau apa gitu kan yang ramah lingkungan. kalau kayu pasti dikritik lagi kita gitu kan. Atau kayunya jelas-jelas kita gotong dari bawah, itu pasti lebih baik. Kalau kemarin kan seperti kumuh ada terpal, banner, ada terpal. Itu tuh jadi gembel. Betul. Nanti betul. salah-salah gimbal jadi gembel. Itu deh, yang Kita tidak mau seperti itu, Mas. Setuju, Mas. Makanya kami rencana membutuhkan yang ditata rapi lah gitu. Iya. Ya ada nilai estetiknya lah. Setuju. Pokoknya nyentrik terus asik ya, bikin betah, Nah, ngopinya makin banyak, jajannya makin banyak toh. Nah, balik lagi tadi, kepikir nggak misalnya ada ranger ya, di stay di beberapa pondok, misalnya di Kalimati atau di Jambangan atau di Oro-Oro Ombo atau di Ranukumbolo itu sendiri. Kalau untuk reguler sepertinya enggak lah Mas. Tapi kalau untuk event-event khusus mungkin akan. Kalau tiket Sabtu Minggu gitu misalnya beberapa 2 orang. itu nanti pada akhirnya diambil alih oleh PBGSD. Ya yang pendamping tadi itu. Oh iya. Iya, karena ada pendamping juga. Tim pendamping. pendampingnya dari situ yang dia yang bertanggung jawab nantinya. Untuk momen-momen khusus, event khusus seperti 17-an, Nah, itu baru. terus tahun baru, long weekend, baru kita akan menambah personil tambahan. Jawab karena di beberapa gunung tuh nggak berarti ini. Jadi pendaki apalagi open trip, ngawur lah. Jadi nanti fungsinya tim pendamping itu nanti dia bertanggung jawab kepada yang pasukan yang di bawahnya itu. Teman-teman yang Iya, jadi harus dia yang Pada bertanggung jawab. dasarnya kami menerima banyak masukan dari teman-teman pendaki lah, teman-teman penggiat alam semuanya. Gimana caranya Semeru ini akan menjadi lebih bagus gitu aja. Jadi artinya kita tetap punya misi ya. Misinya tuh satu, zero accident, ya kan? Zero accident itu pengunjung aman, selamat, nyaman. Lalu zero complaint. Zero complaint itu pengunjung nggak akan protes karena gunungnya kotor, karena berisik, pendakinya kredit. Mungkin ngoten gitu Mas. Iya, Kira-kira. Betul. Iya, Zero waste tuh zero waste. kosong, nggak ada sampah. Betul. Sekecil apapun, ya kalau saya ngerokok bukan filter, tinggal saya bejek-bejek gitu kan bisa. Tapi kalau filter itu kan dikantongin lah. Makanya dulu pendaki tuh seneng pakai
celana yang begini tuh Betul. bisa buat Salah satu fungsinya itu, Mas. Itu. Mungkin cukup ya. Tapi kalau mau disampaikan kira-kira apa ya, himbauan-himbauan teman-teman yang mau mendaki Semeru, ya teman-teman Gimbal Alas, apa himbauannya kepada teman-teman yang nanti berkunjung ke Semeru jika ini dibuka kembali? Ya saya pikir intern dari pendaki tersebut mempersiapkan perjalanan ke Semeru itu yang harus dipersiapkan secara pribadi, itu yang harus prepare dan matching dengan kebijakan dari TN maupun masukan dan arahan dari masukan dari kami juga itu. Jadi nggak sekedar ingin mengunjungi Semeru aja ya. Jadi mohon secara fisik, secara mental juga dipersiapkan terkait dengan peralatan. Yang kedua, patuhilah SOP yang sudah ditetapkan. Ya intinya tetap untuk tadi yang disampaikan dari Mas Endi sama Mas Iwan, ya istilah juga perbekalan intinya cukup, terus fisik karena juga untuk Semeru sendiri juga masuk Seven Summit ya dari Indonesia sendiri, paling enggak itu tadi fisik yang cukup ya, terus juga perbekalan yang memadai serta pengetahuan yang terlebih adalah pengetahuan dari medan tersebut, karena kita juga tetap kita terus beregulasi ya dengan pihak Taman Nasional ataupun dengan yang lain, tetapi untuk kemampuan diri itu perlu dipersiapkan juga. Jadi nggak sampai wah ada ranger, nah itu kan akhirnya aji mumpung. Tapi yang kita inginkan itu tadi zero accident ya, terus juga untuk zero complaint, semuanya paling nggak kita nolkan, kita minimalkan. Mungkin seperti itu aja. Nah, kalau menurut saya kearifan lokal itu yang utama, betul. Terus satu lagi pesan saya, kalau mau mendaki Semeru tidak usah belanja di di kota. Manfaatkanlah perekonomian untuk lokal gitu loh. Kita Bisa belanja di sana ya, Mas? Bisa belanja logistik di warga sekitar Ranupane itu terpenuhi semuanya kok. Setuju, Mas. Jadi biar perekonomian bisa berjalan gitu loh. Itu saran saya. Fisik dan stamina harus dijaga. Sama ongkos yang cukup. Ongkos yang cukup kita bisa belanja di per pos-pos itu ada. Gitu. Semangka enak sedunia, cuma 5.000. Oke. Jadi bagaimana caranya masyarakat lokal ikut menikmati Sangat dengan setuju. dibukanya jalur Semeru lagi. Itu. Sip. Nah, satu lagi mungkin sebelum closing. Ini lagi viral nih, pendaki-pendaki TikTok. Mudah-mudahan bisa jawab. Kira-kira di Semeru diperbolehkan nggak sih pendaki-pendaki TikTok itu? Kalau puncak nggak recommended lah. TikTok tuh pulang pergi ya, Mas? Iya. Jadi Iya. dia berangkat pagi, Iya. misalnya sore ini Enggak. langsung balik. Kalau mungkin Harukumbolo oke lah. Kalau Harukumbolo aja oke. Jadi mana yang direkomendasikan kalau untuk Kalau TikTok? Harukumbolo TikTok oke lah. Karena kaitannya gini, Mas. Aku suka risih gitu. Kita bawa ransel banyak gede-gede loh. Buat menikmati Salah satunya beliau ini. pripun. Buat menikmati ini ya, Semeru. Terus tiba-tiba ada yang Melayu gitu. Set. Misi Mas. Seolah-olah dia yang lebih penting gitu. Nah, Jadi itu mungkin pripun itu? Tujuannya beda itu, Mas. Beda. Beda kalau itu beda Mas. Kalau emang itu anak-anak traileran ini termasuk saya juga senang olahraga gitu loh. Cuman kalau kita pribadi ya, saya tidak pernah menyalip orang yang di depan saya, kecuali mereka yang mempersilahkan. Itu etikanya kalau tim pelari dari biasanya dulu. Tapi kalau jadi cuman ya nggak menutup kemungkinan ada yang nyelonong aja ada. Tapi kalau dari kami ini selalu menghormati siapa para pendaki. Jadi gimana caranya kita nggak mengganggu mereka gitu loh. Kalau mereka mempersilahkan, Mas silakan duluan, baru kita nyalip gitu. Tapi tujuannya bukan karena apa ya, memang olahraga Mas itu benar. Saya paham karena senior saya itu juga Pak Haji Hendrikus tuh kan juga konsen di itu ya, BTS nih. Maksud saya, kepikir nggak sih itu kan ono ayek-ayek karo jalur yang normal gitu. Yang lari lewat ayek-ayek gitu. Tapi itu usul mungkin itu kebijakan dari taman pengelola juga gitu yang masalah itu. masih bisa mengusulkan. Tapi kalau enggak
Untuk sementara ini kalau di Taman belum ada perizinan untuk TikTok belum ada. Itu biasanya. Biasanya Itu kan lagi mulai viral nih. Itu harus diantisipasi loh, Mas. Betul, insya Allah nanti Saya kita sangat akan setuju itu olahraga. Nah, yang naik gunung dengan keril berat-berat juga olahraga. Tapi kelebihan dia ikut menikmati malam, siang, sore, Iya. pagi di situ. Sedangkan yang TikTok ya kurawan tok gitu. Pagi, Iya. siang, bolak-balik, malamnya ora. Nah, ini kan biar nggak crowded. Ya mungkin bisa mengusulkan bagaimana makanya nanti mekanismenya. selalu kita buatkan event-event running itu karena biar nggak mengganggu para pendaki yang lain gitu. Itu ada semacam event-event gitu. Itu salah satu upaya kita gitu loh. Siap. Tapi tetap diupayakan ya Gitu. supaya kita tertib sama-sama nih. Bisa nanti kita usulkan ke Taman Nasional lah. Ya. Karena mungkin nanti bisa dicatat ya kalau ada penyumbang untuk program Semeru yang yang dikelola, bukan dikelola sih, kalau dikelola tuh lebih tepatnya bisnis yang dikerjakan, di-create oleh teman-teman Gimbal Alas. Nanti ada nomor rekeningnya? Ada. Jadi nanti itu kita sebutkan, baru nanti kita cantumkan di bawah. Iya. Jadi itu Mas, jadi sedikit tambahan aja. Jadi alhamdulillah, dan mohon doanya intinya semoga kita tetap istiqomah di hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Amin. Jadi secara hukum kita juga alhamdulillah legalitasnya sudah di yayasan. Jadi itu. Terus yang kedua, kita juga ada beberapa kegiatan di bawahnya Yayasan Gimbal Alas. Yang pertama kita ada ambulan gratis untuk ambulan transportasi, jadi untuk orang sakit dan jenazah. Terus ada tim SAR dan kebencanaan, tim konservasi. Terus ada lagi gerakan resik-resik masjid Gimbal Alas. Itu Semalang Raya, dan alhamdulillah ini sudah memvirus ke beberapa kota di Jawa Timur, mulai Sidoarjo ada Mas Parvi, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Tuban, dan Situbondo, Bondowoso. Jadi itu salah satu sub kegiatan kami di Gimbal Alas, Mas. Ada tambahan. Cakep. Untuk yang ingin berdonasi dan berpartisipasi bisa disalurkan ke BCA Syariah dengan nomor rekening 053 022 3676. Tetap nanti kita cantumin di bawah supaya nggak lupa. Nah, cukup sepertinya ya. Tapi kita nih kan semua kita punya gunung yang indah di Jawa Timur ini. Gunung yang tertinggi di Jawa ya. Dan itu menarik perhatian para pendaki, bahkan sampai ke mancanegara. Kita sebagai tuan rumah, kita sebagai penikmat, alangkah baiknya kita sama-sama menjaga Semeru. Dan di Semeru itu ada teman-teman Gimbal Alas, monggo kulon nuwun, monggo bersilaturahmi, di sana ada pondoknya. Siap. Dan nanti kita bisa lebih asik lagi menikmati Semeru. Selamat sore dari lereng Semeru, sampai bertemu lagi dengan teman-teman di kaki gunung lain. Woyo. Gimbal Alas, ale.